Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Anak-anakku peserta Prakri tahun 2022 yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini hari kedua pembekalan Prakri. Prakri non Prakri praktek kerja industri untuk SMK Al-Hudatul Alaq di tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah kalian mulai besok ya akan diberangkatkan menuju dunia kerja. Tapi sebelum masuk di materi, kaitan saya bersama sekali saya kemarin maksudnya cara hadir dia adalah cum anu henteu di kobong. Cum anu di kobong. Kelas jurusan TF apa itu? Tidak. Berarti dimulai MM. Cung MM. Seberapa? MM. Kemudian OTKP. OTKP, kemudian TKR. Kemudian TKJ, perbankan syariah. Perbankan syariah di mana? Prakrina di mana? Ayo di bank. Di bank mana? BJB, BJB syariah. LBS itu. LBS itu. Ayo di Kopolres, di BMT. Ayah BMT mana? TKR di mana? TKR wilayah Ciamis Kota. Ayah wilayah Cijenjing. TKR di wilayah Bareke ya, bengkel-bengkel di Bareke ya, air di bengkel besar, bengkelnya lain bengkel acak-acak itu, bengkel resmi, ayah di PO bis, susulannya di mana? GR
mana nih? Di sekolah ya? TKJ, rata-rata di mana TKJ? Hah? Di sekolah? PTKP di mana rata-rata? Ayo di Kemenang? PTKP? Kemenang ya? Di DPRD ya? Ayah kan? Di Setda ya? Di Setda? Biasa tadi mana di pengadilan negara negeri? Pengadilan agama? Di mana nih? Prakerin, praktek kerja industri, di mana sekolah menengah kejuruan, bukan sekolah menengah kesastraan. Artinya bahwa dunia pendidikan keterampilan langsung aplikasi pada praktek. Di kelas kalian diberikan teori, kemudian ada praktek, hanya praktek simulasi. Itu di kelas. Di prakerin kalian akan dihadapkan dengan dunia sesungguhnya, dunia industri, dimana kalau di kelas mungkin kita masih meraba-raba apa yang akan kita hadapi, sehingga kita belajar segala hal yang kemungkinan kita hadapi. Tapi ketika masuk di dunia kerja, terkadang kita dihadapkan pada satu permasalahan, tidak menghadapi permasalahan yang kompleks. Contoh, kalau di dunia TKR, di kelas mah diajar mulai dari misalkan ngurus tren, ngurus permesinan, kelistrikan dan lain sebagainya. Tapi nanti di dunia kerja, kadang-kadang ada spesialis ngurus rem unggul, ngurus radiator unggul. Atau kalau TKP di kelas mungkin dia belajar bagaimana membuat surat, bagaimana pengarsipan. Datang di dunia kerja, kabagian tukang fotokopi unggul. Neng fotokopi ke, lalu minangka gawena dengan fotokopi unggul. Atawannya dia pangnyatatkeun mun di pengadilan agama, pangnyatatkeun anu sidang hari ini nyatatkeun unggul. Ini adalah situasi kehidupan yang akan kita hadapi, di mana kita harus banyak belajar, karena kehidupan yang akan kita hadapi tidak bisa kita tebak. Maka belajarlah sebanyak mungkin. Rasul bersabda, "Untubul ilma walau bisi." Belajarlah walau sampai ke negeri Cina. Artinya seluruh ilmu pengetahuan kita pelajari. Tapi pada pelaksanaan kita akan dihadapi dengan takdir yang kita hadapi hari itu. Ditakdirkan prakerin di dunia percetakan, bagian ngalipat surat unggul gitu. Bagian ngalipat menayat order order surat undangan diberi gawe gawe ngalipat gawe gawe bisa jauh-jauh prakerin. Nah di depan kertas unggul. Di kelas mah komputer bagaimana desain grafis,
datang ke percetakan ngalipat surat atau nyomotan kaki itu adalah gambaran kehidupan bahwa ilmu kita cari sebanyak mungkin, kemudian dalam praktek kenyataannya kita akan dihadapi dengan takdir yang berbeda-beda, dengan situasi kondisi yang berbeda-beda. Hari ini kita beruntung karena kita berada di pesantren. Kenapa beruntung? Karena hakikat hidup kita bukan hanya perjalanan di dunia saja, tapi justru hakikat hidup kita bagaimana merencanakan kehidupan kita yang kekal abadi nanti sampai di akhirat. Bukan hanya berpikir bagaimana masa tua kita nanti bahagia dan senang, tapi berpikir bagaimana nanti di akhirat pun kita mendapatkan kebahagiaan. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita jangan terjebak dengan keadaan dan situasi yang kita hadapi. Bisa jadi, apalagi para santri ketika mendengar prakrik, cik nalika disebutkan prakrik kabayang naon? Kabayang naon? Hah? Kabayang kumaha? Kabayang kumaha? Aktivitas kita sehari-hari, pagi-pagi bangun, kemudian sholat subuh, ngaji, setelah ngaji istirahat sebentar, mandi, makan, kemudian digiring-giring deui masuk masjid untuk sholat duha. Setelah sholat duha berangkat ke sekolah, mun teprek terus sehabis sekolah kembali naon? Kembali ke pesantren, ngaji lagi, perputaran itu kalinya. Ketika aktivitas kita seperti itu, mendengar prakir yang kalian pikirkan dalam mata apa? Muka pikir naon? Wah, mungkin mah prakir berarti orang teh ngaji kudu ngaji sebisa. Aya pikir kadinya teh. Wah, lamun prakir komo orang di kota ya, berarti orang bisa bebas beli. Aya nu pikir kadinya teh. Oh, deui lah. Bukan ini bulan. Jujur, kapikir kadinya teh. Nu kapikir ku aranjeun apakah kerasnya dunia kerja atau bebasnya kehidupan di luar kehidupan pesantren? Yang kalian dalam otak kalian, kemudian yang kalian ajukan ke orang tua, apakah tambah uang jajan, minta dikirim HP, minta dikirim motor, atau abi badai pakring biasanya sok kayak uang tambahan, uang jajan abi kirangan, kan itu deh? Enggak lah. Justru yang ada kita tambah kan? Padahal kakak-kakak kalian sudah bercerita kan? Ada tip dari Dunungan kan? Wah banyak order, diajak makan-makan. Ayo cerita kakak-kakak seperti itu. Tapi tidak berubah. Sugan mah ini mah dapat beli aku mau belah tinggi tamihan. So kayak itu mudah-mudahan. Tidak kan? Kalian justru minta tambah jajan, menambah beban orang tua kalian. Minta jajan ditambah,
kemudian minta dikirim HP yang Android lagi, pulang jenis nikmat yang Android, kemudian minta motor lagi. Ketika diatur motornya parkir di depan kobong, ogah ning subut ke di bawah tulang. Nah, ini adalah bintik-bintik yang harus diantisipasi. Maka saya hadir pada hari ini untuk memberikan satu sisi yang harus kita siapkan dalam sisi akhlak. Karena inti dari kehidupan kita bagaimana kita hidup bisa berakhlak. Panutan kita Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka kunci keberhasilan kita adalah bagaimana kita bisa mengatur dan mendisiplinkan akhlak kita. Adanya kegiatan praktik bukan berarti mengendurkan kegiatan pesantren, tapi justru menambah kedisiplinan. Kalian ulah salah kaprah, sabab prakarina nepi ka murid jadi capek tas maghrib kacai langsung sare, sehingga masa-masa prakerin jadi jarang ngaji. Supaya begitu kakak-kakak kalian gak mundur. Supaya begitu kakak-kakak kalian gak mundur. Ini harus diantisipasi sekarang. Jadi orang berboga mindset bahwa kegiatan praktik adalah untuk menambah kesibukan, bukan mengganti kesibukan yang ada. Paham? Untuk menambah kesibukan, bukan mengganti kesibukan. Kenapa? Karena hidup kita semakin tua, kita akan disibukkan dengan hal yang tidak akan pernah kita duga. Ayeuna anjeun sorangan can boga pasangan hirup nyasenya. Duit tinggal minta ka kolot. Kurang tinggal mah bekal seep tambahan gitu. Tapi nanti ketika kalian dewasa, perilaku orang lain gawe ka kolot. Bukan mengganti kesibukan tapi menambah kesibukan. Kumacarana bisa menghasilkan. Hidup kita dibiayai dengan kerja keras kita, hasil kerja keras kita. Tambah nanti punya pasangan, kita menikah. Apakah permasalahan, apakah kesibukan mengurangi? Justru nambah. Laki-laki nanti justru tambah masalah. Ada istri yang terus kita urus. Mending kalau mulus-mulus. Kalau istri kita sakit, ada mertua kita yang pengen ditengok, tambah punya anak lagi, ya, punya anak lagi terus sekolah tambah incur deh. Jadi semakin tua kita, semakin banyak permasalahan. Maka bukan mengganti aktivitas, tapi menambah aktivitas. Bukan mengganti kesibukan, tapi menambah kesibukan. Kita awali dari sekarang. Kita prakari. Kita sudah terbiasa dengan aktivitas pesantren. Ada berjamaah, ada ngaji di kelas. Tambah prakari, kegiatan itu jangan hilang. Tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu? Menambah kesibukan kita. Karena kehidupan kita yang akan datang justru akan lebih berat. Tapi kalau kita belajar terus menghadapi tantangan, kita akan terbiasa, kita akan enjoy. Itu yang pertama. Diniatkan dalam diri kita bahwa kegiatan prakrin bukan mengganti kesibukan, tapi menambah kesibukan. Jangan mengganti kesibukan kebiasaan-kebiasaan di pondok
dengan kebiasaan praktek. Yang sudah ada di pesantren silakan terus kita pertahankan. Kemudian yang kedua, nanti di dunia kerja tidak hal-hal yang dihadapi tentu berbeda-beda, bermacam-macam. Ayah masuk ke kantor, di kantornya kantor anu sibuk, wah datang harus disediakan pegawaian atau belum, gitu ya. Tapi mungkin saja teman-teman kita ada yang datang di dunia prakerin, itu lain datang kok, masuk ke bengkel, bengkelnya tuh payu-payu gitu ya, ngambil kudu jeng mobil, dak pasien oke. Ataupun di kantor sama. Ada yang sibuk di kantornya, ada yang santai. Nah, ulang kita meja di ngantosan di warung kopi gitu. Nyata. Mendingan kalau di swasta, biasanya swasta kan harus dimanfaatkan. Kalau ordernya banyak, ada prakerin, ya dimanfaatkan. Kita punya aktivitas. Tapi bagi yang di kantor-kantor atau di tempat-tempat yang aktivitasnya kurang, bisa jadi justru masuk di dunia praktik justru kalau jemput gitu. Namun ada di situ kadang zona hari Rabu nggak pulang, hari Senin pulang. Nah, harus kita antisipasi dari sekarang, kita deteksi apa pekerjaan yang akan kita hadapi di sana. Ketika kita memiliki aktivitas, maka kita ikuti dengan seksama. Ada arahan dari pimpinan perusahaan, kita ikuti. Karena itu merupakan bagian dari ilmu yang akan kita dapat. Tapi kalau belum tentu, nah kita harus siapkan. Lalu belum tentu, narik update status setiap saat, atau selfie setiap saat. Maka Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Antisipasi dari sekarang, aktivitas kita di dunia kerja isi sebisa mungkin dengan kegiatan yang manfaat. Hindari hal-hal yang kurang manfaat. Cari kesibukan. Lalu di kantor belum tentu cari pegawai bebersih-bebersihan. Pegawai 8 lemari ya. Sehingga nanti orang-orang yang ada di kantor merasa enak dengan kita. Tinggal ngarapikan taplak, gawe baliknya bisa gawe ngarapikan taplak, meja pelapan, bisa aya naon ruang dapurna kontrol kurang bawa tosul bu bios dapurna tapi bae dibenahan tekona pernah gelasna bersihan aya nu ngopi canak kurang pangbersihan mun gawe lain ieu mah gawe di kantor kepabalata antukna si yang praktek naon dieu nya digawe ada pegawaian kantor urowana kalau perkene paham. Jadi ketika kita tidak mendapatkan job pekerjaan, mungkin di kantor-kantor ada yang santai ataupun yang sibuk pun kita sepakat kita harus memberi ciri kebaikan kita dalam hal-hal yang sepele. Artinya ngarapikeun tempat tisu, ngarapikeun tempat stempel kadang-kadang tinggal dibungknya, kurang setiap dipakai rapikeun deui kurang. Tempatnya di mana? Mebel-mebel di kantor kita cek, kita bersihkan. Tapi dengan seizin empuk yang ada di sana. Seizin tanggung jawab. Sehingga kita menyimpan kesan positif di sana. Wah, enak nu prakerin santri mah.
pemariknya bersih baik, bengkel bersih baik gitu nya. Dan ayo praktik di pesantren juga kunci kalungi, benteng di mana, oleh aura-aura kita tata di sana, kita berikan kesan positif. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Tempatkan nu biasana kaotor bersihan. Sebelum pulang tidak berani pulang kecuali tempat kerja kita sudah bersih. Ada yang memiliki bumbu atau tidak, karena nanti nilai itu akan kita dapat. Yang terakhir, dalam setengah jam ya. Yang terakhir yang saya titipkan dalam rangka mengukur akhlak kita, Nabi bersabda, al-muslim man salim al-hum min lisani. Seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa menjaga lisan sehingga saudaranya merasa tenang dengan lisannya. Nitip adek, jaga lisan kalian. Kalian tinggal di pondok atau tidak tinggal di pondok, label kalian al-huda ulama. Apalagi yang TKR, apalagi yang laki-laki, awas. Jangan pernah hewan-hewan yang berkeliaran kalian sebutkan di sana. Ya, jaga lisan kalian. Lamun istri kade, tolong banting ngerupik. Kalau lagi ngobrol, usahakan ucapan kita adalah ucapan yang enak. Ketika kita datang, kita biasakan baca salam, assalamualaikum. Ya, masuk di dunia kerja, syuting ke tempat damel, syuting ke kantor, kita masuk biasakan baca salam, assalamualaikum. Kemudian kita musyafahah dengan yang ada di sana. Tapi kalau salam, lelaki ke lelaki, awe ke awe, lama aja itu kamu awe-nya di kantor ada lelaki genit, gitunya, di salaman kurang, gitu, karena main harapan, gitunya, kan bawa kulit. Namun dibilahin cukup dari jauh, gitunya, salam dari jauh. Masuk kita baca salam, kemudian sapa. Kalau kita telat, kita jangan sungkan-sungkan minta maaf. Hapunten telat. Sebutkan alasan kita, kendaraannya telat, kendaraan jemputannya telat. Siap? Siap? Jadi saya titip, satu, aktivitas kalian jangan mengganti aktivitas tapi menambah aktivitas. Yang kedua, hindari hal-hal yang tidak manfaat. Usahakan kalian di tempat kerja kalian memberikan citra positif minimal bagi kalian, apalagi bisa bagi orang lain. Terakhir, jaga lisan kalian, jangan pernah ada yang terluka dengan kata-kata kita. Itu mungkin yang bisa sampaikan karena